Dan ini tuduhan yang sangat keji, sangat tidak beradab. Disuruh makan babi pun akan dia lakukan kalau ada jaminan beliau akan jadi presiden. Ini seorang profesor intelektual. Bagaimana mungkin keluar kalimat yang demikian buruk? Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski Pilpres baru akan diselenggarakan 2 tahun lagi, yaitu tahun 2024, tetapi saat ini sudah mulai bermunculan orang-orang yang baik secara langsung melalui baliho, melalui pernyataan-pernyataannya ingin atau berminat untuk menjadi Presiden RI, maupun ada juga yang secara tidak langsung tetapi dari komunikasi nonverbal yang setiap hari kita lihat, kita saksikan di lini media massa, dapat kita simpulkan bahwa orang-orang tersebut juga berminat. Tentu ini sesuatu yang bolehlah kita syukuri, bahwa di tengah-tengah problematika negeri yang makin hari makin rumit, makin ruwet, ternyata masih ada orang-orang yang berhasrat, berminat untuk menjadi pemimpin atau presiden di negeri ini. Di sisi lain kita juga saksikan hari-hari ini banyak kelompok masyarakat mengorganisasi diri dan mendeklarasikan kelompoknya untuk mendukung si A, mendukung si B, mendukung si C menjadi presiden. Tentu ini juga patut kita syukuri bahwa ternyata hari-hari ini partisipasi warga masyarakat untuk katakanlah menyeleksi, memilih pemimpin yang menurut mereka sangat layak juga cukup tinggi. Tetapi boleh juga kita berprasangka bahwa orang-orang ini bisa jadi adalah orang-orang yang dibayar, digerakkan oleh orang-orang yang tadi di awal pembicaraan ini Bang Kicau nyatakan ada yang berminat untuk menjadi pemimpin kita. Apapun itu, ya itulah fenomena yang sering kita lihat bukan hanya hari ini tetapi pada hari-hari sebelumnya menjelang pemilihan umum. Salah satu fenomena yang Bang Kicau lihat sangat luar biasa adalah adanya kelompok orang yang bak cendawan tumbuh mulai dari Sabang sampai Merauke menyatakan diri untuk mendukung Anies Baswedan menjadi pemimpin atau presiden kita di 2024. Dan deklarasi demi deklarasi terjadi, sementara Anies sendiri sampai saat ini setidaknya yang Bang Kicau tahu belum pernah secara verbal menyatakan kesediaannya untuk menjadi pemimpin negeri. Anies selalu menjawab bahwa beri dia kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang saat ini menjadi kewajibannya sampai Oktober 2022 ini sebagai Gubernur Jakarta. Dan jujur kalau kita berada di Jakarta, tentu selama kepemimpinan Anies banyak kemajuan yang kita lihat. Bagi seorang akuntan atau mereka yang mengerti apa itu pertanggungjawaban keuangan, 5 kali wajar tanpa pengecualian opini atau pendapat yang diberi oleh BPK RI terhadap laporan keuangan DKI Jakarta sudah cukup menjawab bahwa dari sisi pertanggungjawaban keuangan Anies mendapatkan prestasi yang luar biasa, prestasi yang belum pernah diraih oleh siapapun gubernur DKI sebelumnya. Sobat Jelata yang berbahagia, hari ini Bang Kicau ingin kita berkicau, berceloteh soal fenomena Anies Baswedan ini. Tentu kalau kita bicara soal kapasitasnya, kalau dalam bahasa kitanya itu disebut bobot, tidak ada yang perlu kita ragukan. Kapasitas intelektualitasnya, beliau adalah PhD, artinya pemuncak dari gelar akademis sudah beliau dapatkan. Kapasitas profesionalnya, kita tahu di awal-awal Anies ini adalah seorang pengajar dan ujung dari karir profesionalnya adalah seorang rektor, dan itu rektor termuda. Lalu bagaimana dengan kapasitas organisasinya? Kapasitas organisasi, ya Anies sebenarnya terlahir sebagai seorang pemimpin. Kalau kita percaya bahwa pemimpin itu tidak bisa diciptakan, tapi pemimpin itu terlahir, maka boleh kita bilang Anies ini adalah pemimpin yang terlahir. Mulai dari tingkat pendidikan sekolah menengah pertama, Anies sudah aktif di organisasi siswa, yaitu OSIS. Di SMA Anies adalah wakil ketua OSIS, dan di Universitas Gadjah Mada Anies adalah salah seorang ketua senat.
Anies juga aktif di HMI, di ICMI, dan banyak organisasi lainnya. Soal kapasitas organisasinya juga tidak ada yang bisa kita ragukan. Lalu bagaimana dengan kapasitas dia selaku personal dalam memberikan manfaat terhadap masyarakat? Katakanlah menginisiasi gerakan-gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita tahu Anies adalah pencetus Indonesia Mengajar, pencetus Kita Bisa. Dan lalu bagaimana kapasitas internasionalnya, ketokohannya di dunia internasional? Anies salah seorang dari 100 tokoh muda yang disegani dunia, dan Anies juga pernah dimuat di salah satu majalah Jepang bahwa beliau ini dalam 10 tahun ke depan akan menjadi seseorang yang akan diperhitungkan oleh dunia. Jadi soal kapasitas, soal bobot, Anies jelas yang ada lawan. Lalu bagaimana dengan apa yang disebut bibit? Bibit juga Anies ini saya nggak ada lawan. Beliau adalah cucu dari pahlawan nasional A.R. Baswedan. Tentu seorang cucu dari pahlawan tidak akan mengkhianati apa yang sudah diperjuangkan oleh kakeknya, oleh leluhurnya. Dan kita tahu Anies besar di Yogyakarta, artinya Anies tumbuh dalam tradisi Jawa yang kita tahu dan kita harus mengakui secara jujur, inilah tradisi yang banyak mewarnai tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Lalu Anies kuliah di UGM, yang orang bilang adalah Indonesia kecil. Tentu saja Anies banyak bersinggungan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan beliau kuliah di Amerika, tentu saja beliau juga sangat paham dan bersentuhan dengan budaya internasional. Jadi dari sisi bibit, beliau terlahir sebagai seorang pahlawan, lalu bibit itu tumbuh di tengah-tengah keragaman yang luar biasa. Jadi soal bibit juga saya nggak ada lawan. Bagaimana dengan bebet? Kalau soal bebet, apa yang kita ragukan? Secara tampilan fisik, Anies seorang peragawan, ganteng, jelas. Lalu secara komunikasi, Anies juga orang yang boleh kita bilang tidak ada lawan juga. Bagaimana Anies bisa bicara di forum-forum, baik yang formal, informal, dan isi dari pembicaraannya gizi semua. Barangkali karena tidak ada yang bisa diserang dari sisi bobot, bibit, bebet, maka yang selalu saja digaung-gaungkan, dinyanyi-nyanyikan oleh orang-orang yang berada di seberang, itu soal pengalaman yang terjadi waktu Pilkada 2017 yang lalu. Itu selalu yang digoreng-goreng, padahal kita tahu bahwa sumber dari, katakanlah, kalau itu kita sebut sebagai malapetaka politik, bukan Anies. Sumbernya adalah orang yang waktu itu menjadi kompetitor Anies, masuk ke pekarangan tetangga, dan itu jelas pelanggaran yang luar biasa. Dan karena masuk ke wilayah tetangga tersebut, orang, masyarakat tentu berada pada sisi yang tidak senang, tidak suka dengan orang yang masuk ke wilayah tetangga tersebut. Dan apa yang salah dengan Anies yang kebetulan menjadi kompetitornya Ahok saat itu? Jadi soal, katakanlah, kalau dianggap bahwa itu sesuatu yang memalukan dalam era demokrasi kita, sesuatu yang tidak pantas dipikulkan di pundaknya Anies, itu pantasnya dipikulkan ke pundaknya Ahok yang secara vulgar masuk ke wilayah pekarangan tetangga. Itulah yang sampai sekarang diulang-ulang, apapun peristiwa selalu dikait-kaitkan dengan Anies. Karena apa? Yang tadi itu, mereka tidak punya peluru amunisi untuk menyerang Anies dari sisi kapasitas, dari sisi bobot, dari sisi bibit, dari sisi bebek, bahkan dari sisi prestasi-prestasinya selaku seorang pemimpin di satu wilayah, selaku gubernur. Banyak award yang Anies peroleh, dan award itu tentu menunjukkan performanya yang baik dalam pemerintahan. Sekali lagi, mari kita lihat, satu-satunya peluru yang bisa mereka tembakkan adalah mengungkit-ungkit luka lama, kalau itu disebut luka, yang sebenarnya tidak pantas dipikulkan itu di pundaknya Anies. Itu seharusnya dipikulkan di pundaknya Ahok, karena Ahok yang masuk ke wilayah atau ke pekarangan yang bukan pekarangannya. Apapun peristiwa saat ini yang memungkinkan untuk menggoreng isu tersebut akan selalu mereka tembakkan. Contohnya peristiwa yang dialami oleh Holy Wing kemarin ini. Ini yang mereka goreng. Dan penemuan Holy Wings Jakarta nggak punya selembar kertas KBLI ini tadi, sesuai yang disyaratkan tadi, diumumkan setelah adanya kontroversi poster promosi miras Holy Wings yang diduga berbau sara. Nah,
ada yang aneh ya. Ini beneran karena kertas lembar KLBI itu, atau karena perintah dari imam besar? Yang beredar kan begitu ya. Ternyata Rizik Syihab dari dalam penjara tuh memerintahkan Holy Wings untuk ditutup. Dan gak berapa lama Holy Wings ditutup. Ya layak kan publik curiga, ini jangan-jangan karena diperintah ya. Kalau ternyata Anies takut sama imam besar, waduh ternyata masih disetir-setir juga ya. Luar biasa kan teman-teman, betapa dalam tanda petik kebencian, kedunguan, atau bahkan boleh jadi uang bisa menyebabkan seseorang kehilangan harga diri, kehilangan kewarasan, kehilangan akal sehat. Dan ada lagi satu peristiwa yang menarik, yaitu sebuah cuitan yang dikeluarkan oleh seorang, ya Bang Kica tahunya ya tukang survei, tetapi dari bionya beliau itu adalah seorang profesor. Bang Kica akan bacakan cuitannya. Teman yang komunitasnya sering jadi sasaran intoleransi bilang gubernur itu sekarang inklusif terhadap berbagai kelompok agama. Saya bilang kalau nggak ngerti bodoh aja. Orang itu jangankan jabanin gereja, disuruh makan babi akan dia makan asal bisa jamin dia jadi presiden. Ini tweet dari seorang yang mengaku profesor. Meski secara vulgar tweet ini tidak disematkan kepada satu nama, tetapi tentu kita bisa melihat di balik teks ada konteks. Mari kita baca kembali. Teman yang komunitasnya sering jadi sasaran intoleransi. Artinya, narasi ini diarahkan kepada pemimpin-pemimpin dari komunitas. Nah, pemimpin dari komunitas itu ya bisa pastor, pemuka agama lah. Bisa biksu, bisa siapa saja. Lalu teman itu bilang sekarang gubernur itu inklusif. Ini sebenarnya narasi yang keluar karena kekhawatiran orang yang buat narasi ini terhadap, ya katakanlah di awal-awal kan digoreng-goreng bahwa kalau Anies jadi gubernur maka Jakarta bisa menjadi seperti Timur Tengah, bisa menjadi perang, bisa menjadi katakanlah saling tikam antar sesama kelompok masyarakat karena berbeda aliran gitu. Dan Anies tidak pernah menjawab serangan tersebut. Bertubi-tubi Anies hanya mengatakan biar waktu yang membuktikan, biar waktu yang menjawabnya. Dan ternyata setelah ya katakanlah sebentar lagi kepemimpinan Anies berakhir, Jakarta itu makin damai, Jakarta itu makin adem, Jakarta itu makin benar-benar rumah yang menjadi tempat kita semua. Dan satu demi satu pengakuan dari pemimpin-pemimpin komunitas yang dimaksud oleh si profesor ini mengakui kepemimpinan Anies, berterima kasih kepada Anies, dan tentu ini membuat si profesor itu galau. Kenapa apa yang dia bangun selama ini tidak terbukti, dan dia mencoba untuk menarik maju ke depan, seolah itu bagian dari strategi Anies untuk menduduki atau untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Kenapa kita bisa bilang bahwa ini tujuannya kepada Anies? Ya satu kelompok, katakanlah komunitasnya yang saling jadi sasaran, ya yang dia tuju di tweetnya ini adalah para pemuka kelompok agama yang saat ini membangun narasi mengakui kepemimpinan Anies. Lalu si profesor ini mengatakan yang ini yang paling sadis dan gak masuk akal, dan ini tuduhan yang sangat keji, sangat tidak beradab, disuruh makan babi pun akan dia lakukan kalau ada jaminan beliau akan jadi presiden. Ini seorang profesor intelektual. Bagaimana mungkin keluar kalimat yang demikian buruk? Apapun pembelaan diri yang beliau coba lakukan di narasi-narasi berikutnya, ini jelas secara konteks ditujukan kepada Anies Baswedan. Apa ya menyebabkan katakanlah manusia yang seharusnya hebat ini begitu konyolnya membuat pernyataan seperti ini? Menurut Bang Kica tidak terlepas dari bahwa sebagai makhluk tentu naluri mempertahankan diri adalah bagian dari sesuatu yang tertanam di hati kita. Dan kita tahu bahwa ada profesi yang dengan cara apapun akan mencoba untuk mempertahankan profesinya, karena dari sanalah dia bisa bertahan hidup.
Dan kenapa ini bisa berkembang di tengah masyarakat? Karena tidak sedikit masyarakat yang bisa percaya, yang bisa terpengaruh oleh narasi-narasi tanpa melihat fakta keadaan yang sebenarnya. Ya barangkali satu ya karena ketokohan, yang kedua ketokohan dari orang yang membuat narasi, yang kedua karena memang selama ini ada keraguan-raguan, dan meskipun fakta yang terpapar di depan mata mereka menunjukkan ke arah yang sebaliknya, katakanlah tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka, tetapi mereka akan selalu dipompa oleh opini-opini, narasi-narasi yang seperti ini, dan akhirnya mereka akan gampang dan kembali ke pendapat bahwa sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi itu layak untuk mereka khawatirkan di belakang hari. Kekuatan dari Homo sapien adalah kata-kata. Kekuatan dari Homo sapien adalah komunikasi. Itulah yang mengakibatkan kita lebih unggul dari makhluk lainnya. Dan kelemahan dari kelebihan manusia ini, Homo sapien ini, dengan kata-kata orang bisa mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak pernah terjadi. Dulu kala para penguasa di zamannya raja-raja mempertahankan kekuasaannya dengan membangun mitos-mitos, dengan membangun legenda-legenda yang menunjukkan kehebatan mereka, yang menunjukkan kekuatan mereka, dan legenda tersebut dibangun oleh para pendukung-pendukung raja ini yang tentu mereka mengambil kepentingan, keuntungan untuk bertahan hidup dari raja tersebut, dari kekuasaan yang dimiliki raja tersebut. Musim berganti, peradaban semakin modern, tetapi narasi-narasi yang sifatnya dalam tanda petik mengkreasi sesuatu mitos itu juga menunjukkan atau menampakkan wajah yang lain. Mereka membuat, katakanlah, narasi-narasi yang menakutkan, yang membuat mitos-mitos, jika si A berkuasa maka akan terjadi ini, akan terjadi ini, dan itu dikemas dengan bahasa-bahasa macam-macam lah, intoleransi, radikal, dan segala macam. Jadi orang-orang yang saat ini selalu menuding-nuding radikal-radikul, yang selalu menuding-nuding intoleransi, yang selalu mengarang-arang cerita, mengait-ngaitkan sesuatu dengan hal-hal yang tidak jelas, tidak pasti, dan tidak pernah terjadi, adalah orang-orang yang dalam zaman kerajaan dulu, para penyebar berita-berita bohong tentang mitos-mitos, tentang kesaktian-kesaktian, dan segala macam. Kita berharap sebagai makhluk modern, tetap kita gunakan akal sehat kita. Jangan lagi kita percaya kepada, katakanlah, cara-cara kuno. Dan bagi saya yakin anak milenial dan Gen Z punya naluri untuk mencari kesejatian yang mana yang benar, jauh melebihi para pendahulu-pendahulu mereka. Mari lihat secara objektif tentang kapasitas, bobot dari calon pemimpin. Mari lihat secara objektif tentang bibit dari calon pemimpin, dan juga tentu saja bebet. Lihatlah seseorang itu dari apa yang dia lakukan. Jangan pernah melihat seseorang dari apa yang orang lain katakan tentang orang tersebut. Mempercayai narasi dari seorang profesor sekalipun tanpa kita menguji silang kebenarannya menunjukkan bahwa sejatinya sebagai manusia kita amat sangat lemah, terombang-ambing oleh opini, oleh mitos-mitos tak jelas yang dibangun oleh orang-orang yang sebenarnya mereka sedang mempertahankan, katakanlah, kenikmatan hidup, mempertahankan hegemoni, mempertahankan kue yang saat ini sedang mereka nikmati, atau kue yang bakal mereka nikmati dari orang-orang yang membayar mereka. Demikian kicau pendek soal bagaimana seharusnya sebagai seorang makhluk individu yang punya kedaulatan di negeri ini, kita benar-benar secara maksimum mempergunakan akal sehat kita dalam menyeleksi seorang pemimpin. Meski akhlaknya baru dilakukan 2 tahun lagi, pertempuran, perperangan sudah dimulai saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.